Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 119. Ajaran dari 12 Nidana. Setiap hari kita selalu berpikir, metode apa yang dapat digunakan agar Dharma yang dibabarkan Buddha dapat diterapkan dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari kita, agar setiap keadaan atau kondisi yang kita jumpai dapat menyatu dengan Dharma Buddha. Karena kita ingin mendengarkan Dharma, kita harus bersungguh hati menyerap Dharma dan memahami prinsipnya. Dengan demikian, barulah Dharma benar-benar masuk ke dalam hati kita. Sama seperti ketika Buddha masih berada di dunia, di Taman Anathapindika, beliau berhadapan dengan 4 kelompok murid. Banyak orang datang untuk mendengarkan Dharma. Tiba-tiba datanglah seseorang yang membuat orang-orang yang melihatnya merasa heran. Mengapa ada biksu yang seperti ini? Mengapa penampilannya begitu lusuh? Mengapa seluruh tubuhnya tampak seperti pucat dan tidak memiliki warna darah sama sekali? Seorang biksu yang tampak begitu tidak berwibawa, bagaimana mungkin beliau begitu saja masuk dari luar, datang ke hadapan Buddha, kemudian bernamaskara dengan penuh hormat, lalu melangkah ke samping dan duduk. Semua orang sangat curiga terhadapnya. Buddha mengetahui hati semua orang, tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap biksu ini. Oleh karena itu, Buddha mulai mengatakan, semua orang melihat penampilan bentuk tubuh biksu ini yang lesu. Namun dalam hati kalian, jangan menimbulkan hati yang meremehkan. Kalian harus mengetahui, biksu ini bersungguh hati melatih diri. Di dalam hal yang berkaitan dengan manusia, masalah dan benda, dia merenung dan menghayati, kemudian memahami secara menyeluruh. Dalam hal manusia, masalah dan benda, tidak ada satupun hal yang tidak dia pahami secara menyeluruh, terutama terhadap hidup dan reinkarnasi. Dia sudah dapat datang dan pergi dengan sangat leluasa. Saat ini, apa yang kalian lihat dari biksu ini, beliau sudah seperti seekor kuda berkualitas baik. Dia sudah sepenuhnya menjinakkan batinnya. Terlebih lagi, dia sudah sepenuhnya melenyapkan segala nafsu keinginan. Dia telah sepenuhnya terbebas dari samsara, tidak akan lagi terbelenggu oleh karma ini. Dia sudah memasuki pencapaian buah kesucian. Oleh karena itu, dia tidak lagi menjalani kelahiran yang terakhir kalinya. Biksu ini adalah seperti seekor kuda berkualitas baik, mampu secara terampil menundukkan batin dan tindakannya, menghapus nafsu keinginan, melenyapkan ikatan, dan bebas dari samsara, menjalani kelahiran yang terakhir kali, dan menghancurkan bala tentara Mara. Tubuh yang dia miliki sekarang merupakan kelahiran yang terakhir kali, sudah menghancurkan bala tentara Mara. Wujud tubuh sekarang ini merupakan yang terakhir. Yang terakhir kali artinya tubuh yang terakhir kali. Apakah dia akan kembali ke alam manusia di masa mendatang? Dia sudah tahu jawaban di dalam hatinya.
Namun, biksu ini telah terbebas dari samsara. Artinya, dia tidak hanya memahami sepenuhnya 4 kebenaran mulia, tetapi dia juga memahami 12 nidana sepenuhnya. Jika kita dapat memahami 12 nidana satu persatu, maka kita dapat melenyapkan segala kerisauan. Oleh karena itu, Buddha mengatakan bahwa demi pratekya Buddha, dia akan mengajarkan ajaran dari 12 nidana. Pratyeka Buddha adalah orang dengan pencerahan yang dicapai sendiri atau pencerahan yang dicapai melalui interaksi dengan kondisi lingkungan. Bagi para pencari kepratyeka Buddhaan, membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. Dikarenakan ajaran dari sebab musabab sesuai untuk mereka, Buddha membabarkannya dengan mengikuti keinginan mereka. Ini adalah semua Buddha memiliki ajaran yang sama, mengajar orang-orang dari 3 kapasitas, yaitu kapasitas unggul, kapasitas sedang, dan kapasitas bawah. Mereka yang baru mulai membangkitkan tekad diajarkan dengan ajaran Sravaka, yaitu membabarkan 4 kebenaran mulia. Sedangkan bagi mereka yang berkapasitas lebih tinggi, mereka tidak perlu mendengar ajaran. Mereka telah memahami prinsip dengan mengamati kondisi luar. Ini disebut orang dengan pencerahan yang dicapai melalui interaksi dengan kondisi lingkungan, atau orang dengan pencerahan yang dicapai sendiri. Beberapa orang sudah memiliki pemahaman, tetapi belum sepenuhnya memahami. Jika demikian, perlu membabarkan ajaran dari 12 nidana kepada mereka. Secara berurutan menghasilkan buah akibat, makanya dinamakan sebab. Saling menjadi prasyarat, makanya dinamakan musabab. Melalui perenungan akan 12 nidana, tercerahkan akan kebenaran sejati, makanya dinamakan pencerahan yang dicapai melalui interaksi dengan kondisi lingkungan. Apakah Dharma 12 sebab musabab nidana? 12 nidana yaitu terhadap orang yang memiliki akar kapasitas sedang, supaya mereka bisa mengetahui. Setelah mengetahui barulah dapat menerima. Batin dapat terbuka dan memahami. Dalam hal ini terdapat 12 jenis. Semua orang harus mendengar dengan sungguh hati. 12 sebab musabab atau nidana: kebodohan batin atau avidya, bentuk-bentuk karma atau sankara, kesadaran atau vijnana, batin jasmani atau nama rupa, 6 landasan indera atau sadayatana, sentuhan atau aparsa, perasaan atau wedana, nafsu keinginan atau trisna, kemelekatan atau ikatan, upadana, proses penjelmaan atau bawa, kelahiran atau jati, usia tua dan kematian atau yara marana. 1. Kebodohan batin, tiada yang dipahami dengan jelas. 2. Bentuk-bentuk karma
apa yang diperbuat. 3. Kesadaran, pikiran terdelusi yang terbawa ke dalam rahim ibu untuk dilahirkan kembali ke dunia. 4. Batin jasmani, pembentukan wujud batiniah dan bendawi dari jantung di dalam rahim ibu. 5. 6 landasan indera, pembentukan 6 akar indera di dalam rahim ibu. 12 nidana. Yang pertama adalah kebodohan batin. Sebenarnya bagaimana kita dilahirkan? Apakah kalian semua mengetahuinya? Karena kita tidak mengetahuinya, datang dengan kebingungan. Setelah dilahirkan, kita juga demikian, hidup dengan kebingungan. Dengan cara yang sama, kita menumbuhkan kerisauan dan kegelapan batin kita. Di tengah kegelapan batin dan kerisauan, sepanjang hidup tiada henti menciptakan karma. Hal ini karena kita tidak memahaminya. Maka ketidakpahaman ini membawa kita ke kehidupan saat ini. Menjalin jodoh dengan kedua orang tua ini, maka Anda pun dilahirkan. Ini merupakan kebodohan batin di masa lampau. Tidak ada yang benar-benar dipahami. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Merujuk pada sebersit pikiran bodoh yang paling awal, kemudian terjadi kondisi yang membawa pada bentuk-bentuk karma. Karena satu pikiran ketidaktahuan mulai bergerak, ketika pikiran ketidaktahuan ini bergerak, kita pun mulai melakukan berbagai tindakan dan menciptakan karma. Inilah yang disebut bentuk-bentuk karma. Di kehidupan sebelumnya, kita telah digerakkan oleh ketidaktahuan, sehingga melalui suatu kondisi, lalu muncullah perbuatan itu. Ketidaktahuan tersebut mengarah pada kondisi yang menimbulkan perbuatan-perbuatan ini. Pada kehidupan lampau, kita digerakkan oleh ketidaktahuan, membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menciptakan karma. Jadi, sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus, yaitu 3 jenis kerisauan yang sangat halus. Disebut 3 tanda halus. Kerisauan yang sangat halus dan tersembunyi di dalam batin. Karena itu, pada kehidupan lampau kita, baik kita menciptakan sebab atau menjalin jodoh dan lain-lain, inilah hasil dari kehidupan lampau kita. Sama juga, bentuk-bentuk karma ini tidak dapat kita kendalikan, melainkan kita terbawa oleh kesadaran ini. Karena adanya bentuk karma yang dilakukan, perbuatan dari kehidupan lampau, semua sebab dan kondisi yang telah dibuat ketika tubuh itu ditinggalkan, dengan sendirinya akan tertarik oleh kondisi yang telah kita lakukan dalam rangkaian sebab dan kondisi terhadap kebodohan batin dan tindakan pembentuk karma. Kondisi demikian, kebodohan batin atau avidya mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara. Bentuk karma menjadi kondisi bagi kesadaran. Kesadaran adalah kesadaran batin kita. Kita memiliki 8 kesadaran atau kadang disebut 9 kesadaran. Tetapi makhluk awam umumnya hanya sampai pada 8 kesadaran. Yang benar-benar menciptakan karma adalah 8 kesadaran ini. 8 kesadaran ini, 6 yang pertama sudah diketahui. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran.
Karena apa yang dilakukan dan dirasakan oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh akhirnya diproses dalam akar pikiran. Ketika mata melihat sesuatu yang menyenangkan, sebenarnya pikiranlah yang merasa senang, bukan mata yang merasa senang. Ketika melihat sesuatu yang ingin mengambilnya, tindakan ingin mengambil ini bukan karena mata ingin mengambil, tetapi karena pikiran yang ingin mengambil. Sehingga tubuh akan mengambil tindakan. Jadi dapat dikatakan kesadaran pikiran adalah pengelola utama dari 5 indera dan objeknya. Tetapi kesadaran batin ini ketika melihat keadaan di luar, jika mendapatkan sesuatu akan merasa gembira, jika tidak mendapatkannya akan timbul keluhan dan kemarahan. Bukankah hal ini masih berada dalam kesadaran batin? Yang lebih dalam lagi, masuk ke kesadaran ketujuh untuk dipikirkan, ini adalah satu tingkat yang lebih dalam daripada pikiran, yaitu perenungan. Kata perenungan ini waktunya sangat panjang, bahkan puluhan tahun kemudian rasa benci dan dendam masih disimpan di dalam hati. Semua gambaran masa lalu sepenuhnya disimpan dalam batin. Inilah yang menjadi ingatan kesadaran ketujuh. Perenungan ini akan mendorong 6 kesadaran pertama untuk menciptakan perbuatan, karma, dan lain-lain. Namun kesadaran yang penuh dengan kekotoran batin ini kemudian akan tersimpan kembali. Sebab akibat karma dari perbuatan yang telah kamu lakukan akan tersimpan di dalam kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 seperti sebuah gudang. Ketika Anda melakukan perbuatan baik atau buruk, semuanya masuk ke dalam kesadaran ke-8 kita. Buah dari kebodohan batin ini tersimpan secara mendalam di kesadaran ke-8 kita. Ketika kesadaran ke-8 bermanifestasi, bertemu dengan kondisi saat ini, ia akan kembali kepada kesadaran ke-6. Ketika menghadapi keadaan eksternal, oleh itu kebodohan batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Bentuk karma merujuk kepada perbuatan yang menciptakan karma. Kesadaran yakni pikiran delusi yang membuat kita masuk ke rahim. Setelah kita melepas tubuh jasmani ini pada masa lampau, kita telah memiliki kegelapan batin ini. Tindakan yang demikian menjalin jodoh yang demikian. Kondisi ini telah tercipta. Jalinan jodoh di sini telah usai. Jalinan jodoh di sana telah matang. Maka kesadaran ini mengikuti petunjuk yang Anda berikan untuk mengambil benda ini, maka akan terlahir kembali ke tubuh lain. Sehingga kesadaran adalah pikiran delusi yang membuat kita terlahir. Kesadaran pikiran yang kita memiliki jalinan jodoh dengan orang tua, maka kita akan terlahir. Berikutnya, yang keempat adalah batin jasmani. Batin jasmani adalah pembentukan wujud batiniah dan bendawi di dalam rahim ibu. Karena masih belum terbentuk, maka disebut batin jasmani. Di dalamnya sudah ada sesuatu yang mulai terbentuk dalam rahim ibu.
terbentuk oleh sperma ayah dan telur ibu secara perlahan-lahan. Sebenarnya yang dimaksud dengan mengandung adalah batin jasmani. Belum sepenuhnya menjadi janin. Setelah itu barulah janin terbentuk. Sudah ada janin di dalam perut. Selanjutnya menunggu waktu 2 bulan berlalu, dimulai dari 3 bulan, secara perlahan-lahan bentuk rupanya akan muncul. Berikutnya pelan-pelan akan terlihat. 6 landasan indera. Perlahan-lahan kita dapat melihat bahwa mata, telinga, dan hidung mulai terbentuk. Maka itu ada yang lahir saat usia kandungan 6 bulan, lahir prematur. Bayi tersebut sangat kecil, tapi 6 landasan indera sudah lengkap. Setelah 6 bulan, pada bulan ke-7, semua sudah terbentuk. Maka inilah batin jasmani terkondisi dengan 6 landasan indera. 6. Sentuhan. Setelah dilahirkan, akar indera bersentuhan dengan objek indera. 7. Perasaan. Menerima objek yang tampak bagi pikiran, dinamakan perasaan. 8. Nafsu keinginan. Serakah akan 5 nafsu. 9. Kemelekatan. Terus mengejar objek luar. 10. Proses penjelmaan. Sebab dan akibat tiada kebinasaan. 11. Kelahiran. Kembali menerima tubuh dari 5 agregat. 12. Usia tua dan kematian. Tubuh mengalami penuaan dan rusak. 6 landasan indera terkondisi dengan sentuhan. Sentuhan terjadi ketika sudah hamil 10 bulan atau anak yang terlahir lebih awal atau prematur. Saat kelahiran disebut sentuhan. Setelah dilahirkan, 6 akar indera bersentuhan dengan objek indera. Pada saat itu, kontak yang pertama adalah udara, mengejutkan bayi yang telanjang. Hal pertama yang dilakukan anak yang baru lahir adalah menangis karena merasakan udara di dunia ini mengejutkan seluruh tubuhnya sehingga mereka merasa sakit. Maka dikatakan bahwa kelahiran adalah penderitaan. Saat mereka datang ke alam manusia, rasa sakit itu mengejutkan tubuh mereka hingga ke tulang. Mereka merasa terkejut sehingga mereka menangis. Selanjutnya adalah perasaan. Sentuhan terkondisi dengan perasaan. Ketika pertama di alam manusia, kita merasa lapar dan ingin makan. Ketika seorang anak lapar, mereka akan menangis. Ketika pertama kali mereka ingin makan, mereka akan menangis. Mereka memiliki perasaan itu. Ketika popoknya basah dan merasa tidak nyaman, mereka juga akan menangis. Terus menerus hingga mereka tumbuh besar, kemudian dapat memutuskan sendiri. Ketika kita sudah bisa berjalan, apa yang ingin kita ambil dan lainnya. Ketika kita mulai menghadapi kondisi yang di depan mata kita, ini disebut perasaan. Menghadapi kondisi yang di depan kita, ini disebut perasaan. Maka sentuhan terkondisi dengan perasaan, perasaan terkondisi dengan nafsu keinginan. Dengan nafsu keinginan maka punya keserakahan. Ketika orang tumbuh dewasa, akan ada banyak hal dan benda yang diinginkan. Keinginan akan ketenaran dan kesenangan sensual. Keinginan dan hasrat antara pria dan wanita menciptakan keterikatan secara berkelanjutan. 5 nafsu keinginan di alam manusia demikianlah terus-menerus diciptakan. Inilah
Perasaan terkondisi dengan nafsu keinginan. Nafsu keinginan terkondisi dengan kemelekatan. Bila menginginkan sesuatu, kita segera mulai mencarinya, hendak mendapatkannya. Saat mulai hendak mendapatkan, kita sudah menciptakan karma. Kesepuluh adalah kemelekatan terkondisi dengan proses penjelmaan. Proses penjelmaan adalah sebab dan akibat yang tiada kebinasaan. Sekalinya kita melakukan tindakan, maka kita sudah menciptakan sebab dan kondisi. Benih yang baik dan buruk telah diciptakan. Karma baik maupun buruk juga sudah terbentuk. Kita sudah memulai proses penjelmaan. Proses apa? Proses karma. Ke-11, proses penjelmaan terkondisi dengan kelahiran. Begitu kita punya karma, setelah sebab dan akibat tercipta, kita membawanya bersama saat kita pergi. Kemudian, kita terlahirkan dengan 10 sebab musabab ini. Berbuat karma karena sentuhan perasaan, nafsu keinginan, dan kemelekatan. Kita menciptakan banyak sekali karma. Karma ini, setelah kehidupan ini berakhir, kita membawa karma ini pergi bersama kita. Selanjutnya, bertumimbal lahir kembali menerima tubuh dari 5 agregat. Kita bisa terlahir sebagai salah satu makhluk dari 5 alam. Kita belum tentu bisa menjadi manusia lagi. Kita bisa saja di neraka, setan kelaparan, atau alam binatang. Karena kita melakukan perbuatan lewat sentuhan, perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan, dan proses penjelmaan. Inilah sebab penderitaan dalam kehidupan kita. Berikutnya lagi yang ke-12, yakni kelahiran yang mengkondisikan usia tua, sakit, dan kematian. Ini berarti seumur hidup mengalami tumimbal lahir seperti ini. Bukan hanya satu kehidupan ini. Kehidupan di masa lampau mengkondisikannya ke kehidupan ini, bereinkarnasi, terus menerus hingga berinteraksi dengan dunia, lalu merasakan, memiliki nafsu keinginan, memiliki kemelekatan dan proses penjelmaan, lalu terlahir kembali. Setelah terlahir, lalu sama lagi, mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Seperti ini tiada hentinya terus berlanjut. Oleh sebab itu, jika kita semua orang bisa memahami kehidupan kita yang memiliki hukum karma dan tumimbal lahir, seperti ini terus bertumimbal. Belum tentu bertumimbal lahir di alam manusia. Mungkin saja terkondisi dengan tubuh dari 5 agregat. 6 alam tumimbal lahir. Jadi di dalam kehidupan kita harus mempertimbangkan dengan baik kita melekat terhadap hal apa. Ini merupakan sesuatu yang bisa kita kendalikan saat ini. Jadi jangan menunggu hingga proses penjelmaan, baru kita mulai menghadapi karma yang telah datang. Kemudian di kehidupan berikutnya, diri sendiri masih kebingungan. Jadi jangan sampai kita melekat pada wujud manusia ini. Terhadap siapapun, kita harus menggunakan hati yang penuh hormat. Ini juga merupakan hukum karma terhadap orang lain. Jadi, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.